Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Apipah dengan NIM 1908101021 dari kelas PIA semester 6. Saya di sini untuk mengikuti UAS Pengembangan Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh Ibu Siti Maryam Munjiat, SS MPDI. Nomor 1. Media tidak dilihat dari segi kecanggihannya, tetapi dari fungsi dan juga peranannya dalam proses pembelajaran. Jelaskan pernyataan tersebut. Media adalah suatu alat atau sarana yang berfungsi sebagai perantara dalam kegiatan komunikasi. Di dalamnya ada penyampai pesan dan juga penerima pesan. Nah, media yang pertama ini berfungsi untuk pendidikan dari titik formalnya, yaitu yang tadinya pembelajaran abstrak menjadi lebih konkret, dan yang tadinya pembelajaran teoritis menjadi praktis ya. Artinya pembelajaran yang dulunya mudah susah gitu, sekarang lebih mudah gitu dengan adanya media pembelajaran. Nah, yang kedua ialah berfungsi sebagai motivasi belajar. Nah, ketika kita sebagai guru menggunakan media yang lebih yang lebih menarik, yang lebih cocok sesuai kebutuhan siswa atau peserta didik, maka itu akan menimbulkan motivasi belajar pada siswa tersebut. Dan yang ketiga ialah memberikan penjelasan. Ketika seorang guru susah untuk menceritakan atau menjelaskan materi, maka media mempermudah untuk memberikan penjelasan materi tersebut. Contohnya, ketika seorang guru menjelaskan tentang ibadah haji, kemudian guru menampilkan sebuah video tentang beribadah haji, bagaimana, terus Ka'bah seperti apa. Nah, itu akan memunculkan motivasi juga, menimbulkan penjelasan juga bagi peserta didik, dan juga pemahaman tentunya, pemahaman dan juga pengalaman. Nah, ketika kita menampilkan video, maka itu akan menjadi memori bagi peserta didik. Dan yang terakhir ialah stimulus belajar. Ketika kita tadi sudah menayangkan video, memberi penjelasan, maka itu nanti siswa akan memberi respon berupa stimulus, yaitu rasa ingin tahu. Itu rasa ingin tahu. Peserta didik akan bertanya ketika sudah memahami, maka peserta didik akan bertanya tentang materi tersebut. Nah, media ini sangat berfungsi gitu, peranannya itu sangat dibutuhkan oleh guru dan juga peserta didik. Ya, tadi salah satunya untuk memudahkan dalam proses pembelajaran, yang kedua ialah untuk memberikan pemahaman bagi peserta didik. Selanjutnya, nomor kedua, mengapa perencanaan pembelajaran ini diperlukan dalam pengembangan media pembelajaran. Nah, dalam Permendiknas RI nomor 52 tahun 2008 tentang standar proses, yaitu di dalamnya ada salah satu komponen dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu adalah penyusunan perencanaan pembelajaran, yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran dan juga hasil belajar siswa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik yang berkualitas dan sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, oleh karena itu perencanaan ini sangat dibutuhkan untuk menggambarkan proses pembelajaran itu seperti apa, dan juga gambaran hasil pembelajaran itu seperti apa, atau tujuan yang ingin dicapai oleh guru itu seperti apa. Nah, proses perencanaan pembelajaran ini sangat diperlukan gitu untuk supaya nanti dalam proses pembelajaran bisa terkonsepsi atau bisa dengan tertib gitu, dengan lancar, berjalan dengan baik gitu. Tanpa adanya perencanaan, itu tidak akan sejalan dengan tujuan yang kita ingin dicapai. Selanjutnya, nomor ketiga, yaitu tahap pelaksanaan adalah menentukan dari proses pembelajaran. Nah, tahap pelaksanaan itu seperti apa saja? Nah, yang pertama ialah menganalisis kebutuhan siswa atau menganalisis kebutuhan peserta didik. Jadi seorang guru harus menganalisis dulu
kebutuhan peserta didik itu seperti apa. Nah, ketika mengobservasinya, ya, mengobservasi di kelas. Ketika kita tidak bisa mengobservasi gitu, tidak bisa karena ada kekurangan waktu atau dan lain-lain, maka guru bisa mencari tahu pada umumnya. Misalkan kelas 1 SD ini tuh kemampuannya seperti apa, cari tahu, dan juga nanti kita rumuskan kebutuhannya tuh seperti apa, baru kita itu rumuskan gitu, seperti itu. Jadi tidak hanya observasi, melainkan juga dengan melihat keadaan sekitar pada umumnya begitu. Dan juga yang kedua ialah standar kompetensi dan juga indikator. Nah, indikator ini sudah kompetensi dan juga indikator ini sudah disatukan dalam kurikulum 2006-2013, ada di SKKD, standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Nah, di situ guru tinggal menentukan kompetensinya seperti apa gitu. Nah, yang ketiga ialah merinci, ya, mengumpulkan materi-materi, ya, mengumpulkan materi-materi. Jadi guru menyiapkan materi-materi untuk mengajar tadi sesudah menganalisis kebutuhan dan kompetensi dasar atau juga tujuannya. Nah, lalu kita sebagai guru mencari gitu materi-materi yang akan dibelajarkan dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ialah yang keempat ialah alat ukur gitu. Mengembangkan alat ukur keberhasilan. Jadi alat ukur keberhasilan ini dibuat sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, ini berguna untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan peserta didik yang nantinya akan diukur setelah pembelajaran, seperti itu. Biasanya dalam berupa tes dan juga penilaian sikap, penilaian keterampilan juga. Nah, ini sangat penting gitu untuk mengukur keberhasilan peserta didik. Nah, selanjutnya ialah membuat naskah. Nah, membuat naskah ini biasanya perkumpulan materi-materi pokok atau materi yang sudah diajarkan nantinya ditulis kembali atau yang kita sama resume, ya, disebut juga dengan resume. Nah, nanti materi-materi yang sudah diajarkan dibentuk ke dalam naskah atau resume tersebut. Rangkai kata-kata atau materi, membuat materi-materi tersebut menjadi lebih rinci lagi. Nah, kemudian yang terakhir ialah mengadakan tes dan juga revisi. Nah, tes tadi bisa berupa tulisan, bisa berupa sikap dan lain-lain seperti yang tadi. Kalau yang tadi membuat hasil alat ukur, nah itu kan baru baru membuat sebelum pembelajaran. Nah, ini di akhir pembelajaran kita akan melaksanakan tes peserta didik. Apakah sudah mencapai tujuan atau belum? Tujuan yang kita sebagai guru ingin harapkan gitu, yang tadinya sudah dibuat di dalam RPP, apakah sudah sesuai atau belum? Terus nantinya merevisi, apakah ini tuh kesalahannya tuh terjadi pada apa? Nah, kemudian guru merevisi untuk pembelajaran yang lebih aktif lagi dan lebih bisa dipahami peserta didik dan juga bisa mencapai gitu kebutuhan peserta didik. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu tahap paling akhir ialah tahap evaluasi dalam pengembangan pembelajaran. Mengapa dibutuhkan evaluasi dalam pengembangan pembelajaran? Jelaskan penjelasan itu. Nah, evaluasi ini merupakan tahap akhir dari proses pembelajaran. Sangat berguna untuk mengetahui apakah kita, guru, kemudian sekolah sudah sesuai belum dengan tujuan yang kita bikin di awal tadi. Kemudian apakah ini ada kesalahan atau kekurangan, kemudian akan diperbaiki. Jadi evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui dari kekurangan, kemudian yang baik itu yang mana, sebelah mana, untuk ketika yang baik itu dipertahankan dan yang kurang akan diperbaiki. Selanjutnya nomor 5 yaitu bagaimana pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar PAI di sekolah luar biasa ini. Nah, saya menemukan di dalam jurnal sekolah SLB Tunadaksa, anak-anak Tunadaksa di Semarang, bahwa guru menggunakan media yaitu alat peraga dan juga gambar. Nah, ini sangat berguna
gitu, bermanfaat bagi guru gitu. Ya, karena guru-guru tersebut sudah mengobservasi ketika peserta didik menggunakan peraga dengan peraga dan juga gambar, peserta didik atau anak-anak tersebut sangat suka gitu dengan klop ya, sangat cocok gitu, menyukai media pembelajaran tersebut. Nah, kemudian untuk sumber belajarnya yaitu buku ya, tapi yang disayangkan itu bukunya itu disesuaikan dengan sekolah umum gitu. Sedangkan kan anak-anak tunadaksa ini harusnya dikhususkan bukunya, tetapi kan belum ada buku yang dikhususkan untuk anak-anak yang luar biasa tersebut. Jadi kan berarti anak-anak tersebut harus menyesuaikan sumber belajarnya dengan sekolah umum. Jadi di sekolah tersebut ini menggunakan pembelajaran PAI-nya menggunakan alat peraga dan juga alat gambar gitu yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.